Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Hanifah, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan cara pengenaan pajak. Apa sih objek pajak itu? Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Bentuknya dengan nama atau bentuk apapun. Macam-macam objek pajak yaitu PPh, PPN, PPNBM, dan PBB. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu PPh, objek pajak penghasilan. Nanti kalau kamu sudah punya pekerjaan dan mendapat gaji, tunjangan, atau bonus, kamu akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Namanya pajak penghasilan, ya pasti objeknya penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Apa sih penghasilan itu? Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi wajib pajak atau menambah kekayaan. Besaran pajak tiap orang berbeda-beda. Semua bergantung pada penghasilan orang tersebut. Penghasilan kena pajak atau PKP itu merupakan penghasilan 1 tahun dari wajib pajak. Tarif potongan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak atau PKP dari Rp0 sampai dengan Rp50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, tarif pajaknya yaitu 15%. Lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, itu tarif pajaknya adalah 25%. Lebih dari Rp500 juta, itu tarif pajaknya 30%. Ini adalah suatu hal yang harus diingat. Di sini kita akan berikan contoh pajak penghasilan, yaitu Pak Marno adalah seorang pegawai bank yang berstatus lajang dan tidak memiliki tanggungan. Saat ini, Pak Marno merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan sejumlah 10 juta per bulan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan Pak Marno dalam setahun adalah, yang pertama yang kita lakukan adalah penghasilan 1 tahun, yaitu 12 bulan. Jadi, penghasilan dari Pak Marno ini 10 juta dikali dengan 12 bulan, yaitu hasilnya Rp120 juta. Nah, penghasilan tidak kena pajaknya itu K per 0, jadi hasilnya yaitu Rp54 juta. Penghasilan kena pajaknya, total penghasilan dari 12 bulan ini dikali dengan pajak tidak kena pajak yang ini. Jadi, Rp120 juta dikurang dengan Rp54 juta. Hasilnya adalah Rp66 juta. Jadi, pajak penghasilan yang terutang yaitu 5% dikali dengan Rp50 juta, yaitu Rp2.500.000. Dan 15% dikali dengan Rp16 juta sama dengan Rp2.400.000. Nah, keduanya ini ditambah. Jadi hasilnya adalah, jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Marno adalah sebesar Rp4.900.000. Objek pajak yang kedua yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dibebankan setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa. PPN ini termasuk ke dalam jenis pajak yang tak langsung. Artinya, pajak ini disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Besaran dari PPN ialah 10%. Ingat, 10%. Contoh mudahnya gini. Kamu belanja di sebuah supermarket dan membeli sebuah minuman. Nah, harga yang kamu bayar dari minuman tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai.
Jadi, pajak dari minuman yang kamu bayar nantinya disetorkan langsung sama pemilik minimarket tersebut. Contoh soal dari pajak pertambahan nilai. Toko Yasmin menjual lemari pakaian sebanyak 20 unit dengan harga satuan sebesar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah pajak pertambahan nilai terutang toko Yasmin yang wajib disetorkan? Jadi, caranya yaitu total dasar pengenaan pajak atas penjualan 20 lemari pakaian. 20 dikali 6 juta. 6 jutanya itu satuan lemarinya. Jadi sama dengan 120 juta rupiah. Nah, pajak pertambahan nilai itu 10% yang tadi dikali 120 juta rupiah. Jadi sama dengan 12 juta rupiah. Jadi, pajak pertambahan nilai terutang yang wajib disetorkan toko Yasmin sebesar 12 juta rupiah. Objek pajak yang ketiga yaitu PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Kalian pernah nggak sih ngelihat mobil-mobil mewah di jalan, mobil sport atau BMW gitu yang pokoknya jarang banget berseliweran di jalan? Ya, artinya mobil tersebut hanya dimiliki segelintir orang yang berpenghasilan tinggi. Mobil yang dimiliki masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan hanya segelintir orang yang dimiliki, kalau nanti dijual, akan kena pajak namanya PPNBM. Pajak ini dibebankan pada barang yang tergolong mewah seperti mobil Lamborghini tersebut. Undang-Undang tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan yang paling tinggi sebesar 200%. Contoh soal dari PPNBM. PT Dewantara Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah, seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Dewantara Jaya menjual lemari pendingin ke toko Sinta dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah nilai pajak pertambahan nilai dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Dewantara Jaya ke pemerintah? Jadi caranya, tarif dari PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Harga barangnya tadi adalah 6 juta, jadi 30 unit dimasukkan juga. Jadi PPN-nya 10% dikali 30 dikali 6 juta rupiah dikurang harga total dikali 40%. Lalu 10% dikali dengan 180 juta rupiah dikurang 180 juta rupiah dikali 40%. 180 juta rupiah ini didapat dari hasil ini. Jadi 10% dikali 108 juta rupiah sama dengan 10.800.000 rupiah. Artinya total pajak yang harus dibayar PT Dewantara Jaya adalah 10.800.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu objek pajak bumi dan bangunan, disingkat yaitu PBB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya begini, besaran pajaknya itu ditentukan oleh keadaan objek pajak, dalam hal ini bumi dan bangunan. Bumi yang dimaksud ialah permukaan bumi seperti sawah, ladang, dan kebun. Nah, kalau bangunan itu sendiri merupakan konstruksi yang berada di atas tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, ruko perusahaan dermaga, jalan tol, dan kolam renang. Pajak ini tidak memandang siapa subjek pajaknya. Jadi,
Tidak berpengaruh jikalau kamu misalnya jadi artis terkenal tapi luas tanah dan rumah yang kamu punya itu kecil serta fasilitasnya tidak mewah. Denda keterlambatan membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK 03 2016, besaran denda PBB sebesar 2% setiap bulannya. Berikut adalah contoh dari pajak bumi dan bangunan. Pak Sultan punya properti rumah seluas 60 meter persegi dengan nilai 500.000 per meter. Rumah berdiri di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta rupiah per meter. Jadi cara menghitungnya yaitu, nilai rumahnya yaitu 60 meter ini dikali dengan 500.000 per meternya. Jadi sama dengan 30 juta rupiah. Nilai tanahnya yaitu 100 meter dikali dengan 1 juta rupiah per meternya. Jadi sama dengan 100 juta rupiah. Nilai jual objek pajak yaitu 30 juta ditambah dengan 100 juta yaitu nilai tanahnya. Jadi sama dengan 130 juta rupiah. Setelah itu kita hitung nilai jual kena pajaknya 20% dikali dengan 130 juta rupiah sama dengan 26 juta rupiah. Nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Pak Sultan yaitu 0,5% dikali dengan 26 juta rupiah yaitu sama dengan 130.000. Jadi nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Pak Sultan yaitu 130.000 rupiah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.